Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat seputar dunia Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang macam-macam karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu wali Allah yang sangat terkenal dan dihormati di seluruh dunia. Siapa sebenarnya beliau? Apa saja karomah-karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya? Dan apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisahnya? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama sufi dan pendiri tarekat Qadiriyah yang lahir di Jilan, Iran pada tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 1166 Masehi. Beliau juga dikenal dengan gelar Al-Gauts Al-Azam yang berarti penolong agung, atau Sultanul Aulia yang berarti raja para wali. Beliau memiliki banyak karya tulis yang bermanfaat seperti Al-Gunyah li Talibi, Tariq Al-Haq, Al-Fat Ar-Rabbani, dan Futuh Al-Ghaib. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali Allah yang memiliki banyak karomah, yaitu kejadian luar biasa yang menunjukkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah-karomah beliau tercatat dalam berbagai kitab seperti Manaqib Al-Jailani, Jawahir Al-Asani, dan Jami Karamat Al-Aulia. Di antara karomah-karomah beliau yang masyhur ada 9 yang akan kami paparkan dalam video ini, yaitu sebagai berikut. 1. Karomah pertama adalah menghidupkan orang mati. Hal ini terjadi ketika beliau berdebat dengan seorang Nasrani yang menantang beliau untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan orang mati, seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau pun memenuhi tantangan itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membelah sebuah kuburan, lalu menghidupkan orang yang telah mati di dalamnya. Orang Nasrani itu pun terkejut dan masuk Islam. 2. Karomah kedua adalah menurunkan buah apel dari langit. Hal ini terjadi ketika Khalifah Al-Mustanjid berkunjung ke rumah beliau dan meminta buah apel yang langka di Irak. Beliau pun menengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu buah apel pun jatuh dari langit. Namun ketika buah apel itu dikupas, ternyata berbau busuk dan berulat karena dijamah oleh tangan seorang jolim. Sedangkan buah apel yang dimakan oleh beliau beraroma harum dan manis. 3. Karomah ketiga adalah menghidupkan hewan yang mati. Hal ini terjadi ketika seekor burung mati karena kotorannya mengenai jubah beliau saat beliau berwudu. Beliau pun membersihkan jubahnya dan memberikannya kepada seorang fakir miskin sebagai tebusan atas burung yang mati. Beliau juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati. Dengan karomahnya, salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang sudah terputus. 4. Karomah keempat adalah menaklukkan musuh dari jauh. Hal ini terjadi ketika beliau berada di Baghdad dan mendengar bahwa seorang raja di India berniat menyerang kota itu. Beliau pun mengirimkan kekuatan batinnya yang bisa menangkap musuh dari jauh dan membuat raja itu takut dan mundur. Beliau juga pernah menaklukkan seorang raja di Maroko yang hendak menyerang kota Fes dengan cara yang sama. 5. Karomah yang kelima adalah terbang ke udara yang dilakukan saat beliau berjalan di atas air sungai Dajla dan saat beliau berjalan di udara di atas kuburan sang wali. 6. Karomah yang keenam adalah membuat bangsa jin takluk yang dilakukan saat beliau menghadapi sekelompok jin yang mengganggu manusia dan saat beliau mengembalikan wanita yang diculik oleh bangsa jin. 7. Berjalan kilat
yang dilakukan saat beliau berjalan dari Baghdad ke Makkah dalam waktu singkat dan saat beliau berjalan di Baghdad ke Damaskus dalam waktu singkat juga. 8. Berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan yang dilakukan saat beliau berada di Baghdad, Makkah, dan Madinah dalam waktu yang sama dan saat beliau berada di Baghdad, Khorasan, dan India dalam waktu yang sama juga. 9. Yang terakhir, membuat orang beriman yang dilakukan saat beliau memberikan nasihat dan tausiah kepada orang-orang dan membuat mereka bertobat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 9 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang masyhur, yang menunjukkan keagungan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah-karomah ini mengajarkan kita untuk selalu mengagumi serta menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani, yang merupakan salah satu wali Allah yang paling terkenal di dunia Islam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari karomah-karomah ini, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dan barokah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.